Hai, apa kabar semuanya? Senang kembali bisa ada di dalam program Yes Kita Bisa. Kenapa? Saya percaya bahwa Yes Kita Bisa karena kalau kita lakukan yang terbaik dan kita tekun, pantang menyerah, andalkan Tuhan dan selalu mengevaluasi dan selalu tingkatkan lagi apa yang kurang dan apa yang baik dipertahankan. Maka saya yakin dan percaya kita pasti bisa meraih apa yang kita impikan dan apa yang ingin kita capai. Karena daripada itu, yuk kita sama-sama kembali melanjutkan khotbah berseri dari buah roh, di mana hari ini kita akan fokus bicara mengenai kelemah lembutan atau strength under control. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan berbicara kepada kami semua, termasuk hamba-Mu memperlengkapi kami, sehingga kami bisa bersinar dimanapun Tuhan percayakan kami berada, dan melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Amin. Nah, saudara terkasih, kita tidak asing lagi untuk mendengar nama Mike Tyson, seorang petinju yang sangat hebat, seorang petinju yang sangat dihormati dan disegani. Tapi satu waktu dalam pertandingan melawan Evander Holyfield, dia kehilangan kontrol, pengendalian dari kekuatan yang dia miliki, sehingga singkat cerita dalam pertandingan tinju itu dia menggigit kuping daripada Evander Holyfield. Nah, ini mungkin ada satu contoh yang sangat tragis, tapi kita semua juga pasti pernah kehilangan kendali atas kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita, ya saudara, dan termasuk saya. Karena daripada itu kita mau belajar hari ini, ya bagaimana kita bisa mengendalikan, yaitu strength under control, mengendalikan kekuatan yang ada dalam kehidupan kita. Ya, sama-sama kita lihat bahwa dalam kebenaran firman Tuhan yang selalu kita ambil referensi dari ayat-ayat yang kita bahas, khususnya buat buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23, nanti kita akan bahas sama-sama. Tetapi intinya saudara, setiap kita ini, everyone wants friends. Setiap kita butuh namanya pertemanan. Kita mau punya banyak teman. Kita mau bisa dicintai, dihargai, dan kita juga sama mau menghormati dan menghargai teman-teman kita. Seorang yang sangat hebat, penulis buku yang bernama Dale Carnegie, dia pernah menulis satu buku yang sangat populer dengan tema cara memenangkan teman dan mempengaruhi orang. Kenapa buku ini terjual jutaan kopi, saudara? Kenapa? Karena semua orang ini memang mau punya banyak teman, mau bisa dicintai, mau bisa juga untuk mencintai. Karena daripada itu buku ini sangat amat populer. Dan kalau untuk bisa seperti itu, maka hari ini kita akan belajar dengan topik yaitu mengenai strength under control. Nah, strength under control itu seperti artinya adalah kelembutan. Nah, apa artinya what is gentleness? Apa sih yang didefinisikan dengan kelembutan? Di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, pengertiannya adalah strength under control. Ini bahasa aslinya. Pengertian daripada arti daripada gentleness adalah kekuatan di bawah kendali. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Kekuatan di bawah kendali itu ibaratnya seperti seekor kuda jantan liar yang dijinakkan, yang telah dijinakkan. Nah, kalau saudara melihat dan mengerti analogi ini, kuda jantan yang liar ini kan kuda yang sangat kuat. Tetapi setelah dijinakkan, pertanyaannya kedua, apakah kuda ini kehilangan kekuatannya? Tidak. Kuda ini tetap memiliki kekuatan yang sama. Tapi bedanya, kuda ini adalah kuda yang telah dijinakkan. Nah, ini yang Tuhan mau, bahwa kita punya kekuatan yang hebat sebagai pengusaha, sebagai profesi lawyer, dokter, influencer, politician. Kita punya power, kita punya influence, pengaruh. Tetapi bukan seperti
kekuatan yang tidak dapat dikendalikan. Dan akhirnya tidak membawa dampak yang positif, tapi membawa dampak yang negatif. To be gentle, bukannya berarti orang yang lembut itu bukannya berarti orang yang lemah. Atau orang yang tidak memiliki kekuatan. Tapi sebaliknya adalah orang yang tetap memiliki kekuatan, tapi dia bisa mengendalikan kekuatannya. Kalau saudara pelajari di Alkitab, ironisnya cuma ada 2 nama yang disebut orang itu lemah, yaitu Musa dan Yesus. Tetapi kita tahu Musa dan Yesus bukan orang yang lemah literally. Karena itu Galatia 5 ayat 22-23 kita mau belajar khususnya hari ini bicara mengenai kelemah lembutan. Sekali lagi kelemah lembutan. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 5 jelas lagi berbicara demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi saudara terkasih, Tuhan mau kita ini tetap bisa, kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan demikian. Rejoice, let your gentle spirit. Bersukacitalah dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tetapi penekanan bahasa aslinya lebih dikatakan lagi gentle in spirit. Kelemah lembutan adalah is controlling your reaction to people. Yaitu bagaimana saudara mengendalikan reaksi saudara terhadap orang lain. Ini adalah respon saudara. Bukannya saudara bereaksi, tetapi saudara mengontrol apa yang menjadi respon daripada kehidupan saudara terhadap orang lain. Karena daripada itu kita akan belajar 5 hal yang sangat penting hari ini. Bagaimana kita bisa memiliki spirit of gentleness atau kelemah lembutan. Yang pertama, catat baik-baik. Yang pertama kita harus bersikap mengerti dan tidak menuntut. Sekali lagi sikap mengerti dan tidak menuntut. Waktu saudara berhadapan dengan orang, saudara harus belajar untuk bisa mengerti orang tersebut, bukannya malah menuntut orang tersebut. Filipi 2 ayat 4 dikatakan demikian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jangan tiap-tiap orang yang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pertanyaannya, how do you respond to the people around you? Bagaimana respon saudara dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Apakah saudara orang yang suka menuntut, atau orang yang lebih pengertian, lebih sabar, lemah lembut? Ingat baik-baik, setiap orang juga mengalami pergumulannya masing-masing setiap hari. Bukan saudara saja, dari pagi sampai siang, sore, dan malam kita nggak pernah tahu apa yang mereka sedang lalui di dalam kehidupan mereka dari pagi, siang, sore, sampai malam. Karena daripada itu kita belajar look beyond your own needs. Belajar untuk melihat jauh daripada hanya kebutuhan kita. Dan kita bisa fokus dengan kebutuhan orang lain. Artinya be understanding, lebih mengerti. Bukan menuntut dengan apa yang saudara harapkan, saudara bisa terima daripada orang tersebut. Maka saudara akan bisa melihat ada sesuatu yang beda akan terjadi. Yang pertama, untuk kita bisa memiliki kelemah lembutan, pertama kita belajar mengerti, bukan menuntut. Yang kedua, belajar menerima, bukan menolak. Pada saat waktu saudara dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. And then what's next? Terus bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saudara harus tahu. Yang pertama, kita menjadi bagian di dalam sebuah keluarga. We become part of our family. Yang kedua, kita menjadi bagian di dalam sebuah persahabatan, pertemanan. They become part of our fellowship. Yang ketiga, they become part of the body of Christ.
menjadi bagian dalam tubuh Kristus. Yang pertama bagian dalam keluarga, pertemanan, persahabatan, dan tubuh Kristus. Kenyataannya, the truth is none of us is perfect. Tidak ada di antara saudara dan saya yang sempurna. Karena itu kita harus belajar untuk bisa menerima satu dengan lainnya. Bukan berseberangan, tapi coba untuk bergandengan. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada penolakan, saudara. Benar nggak, saudara? Tetapi tidak ada sesuatu lagi yang lebih membahagiakan kita pada saat kita bisa diterima satu dengan yang lainnya. Wow. Karena itu firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Lihat di sini dikatakan, sebab sama seperti Kristus telah menerima kita, makanya kita harus menerima satu dengan lainnya. Tuhan ini udah menerima kita di dalam segala kelemahan kita, our weaknesses, our inconsistency. Kita yang kadang-kadang gak konsisten dalam berperilaku, sifat kita. Tuhan menerima kita di dalam segala kekurangan kita. Karena itu pada saat saudara kayaknya udah gak sabar lagi, kayaknya mau marah sama orang yang melukai hati saudara, saya katakan, coba pause sebentar. Coba sebentar, diam sejenak dan mengingat bagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Saudara harus seperti itu. Karena kalau tidak, kita akan cepat marah. God is consistently gentle with you. Tuhan tuh sangat konsisten, begitu baik terhadap kita. Dengan harapan Tuhan menginspirasikan kita supaya kita juga sama, kita bisa secara konsisten juga lemah lembut kepada yang sesama. Nah, dua hal yang kita belajar, bagaimana kita bisa memiliki kelemah lembutan. Yang pertama, belajar untuk bisa mengerti, bukan menuntut. Kedua, belajar untuk menerima, bukan menolak. Karena Tuhan juga begitu sabar menerima kita, segala kekurangan kita. Tuhan mengampuni segala ketidakkonsistenan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita berbohong, kadang-kadang kita buat jahat. Tapi Tuhan tetap menerima dengan tujuan supaya kita juga lakukan pada yang sama. Yang ketiga, belajar untuk menjadi lembut tanpa menyerah. Ini sangat unik. Karena kontradiktif, lembut tanpa menyerah. Kalau ada seseorang yang tidak setuju atau bertolak belakang dengan pendapat saudara, saudara bisa bersikap lembut tanpa menyerah. Saudara mungkin bertanya, Pastor Ed, bingung nih, lembut tanpa menyerah, itu gimana sih? Intinya begini, saudara. Saudara harus tahu, kita tidak mungkin bisa bersahabat dengan semua orang. Bahkan ada orang-orang yang sukanya adalah berargumentasi. Sukanya berselisih. Apa saja yang saudara sampaikan, dia selalu berseberangan dengan pendapat saudara. Nah, kalau saudara berhadapan dengan orang seperti itu, apa yang harus saudara lakukan? Inilah ujian kedewasaan kita, saudara. Kadang-kadang Tuhan taruh orang-orang seperti itu. Orang-orang kayaknya menjengkelkan saudara. Karena orang-orang ini ada orang-orang yang memang keinginan itu mau menghancurkan, to destroy siapa saja yang bertolak belakang dengan pendapat dia. Ada orang-orang seperti itu di dunia ini, ada. Dan it's real. Saya percaya bahwa saudara mengerti apa yang saya sampaikan. Dan waktu saudara tantang orang-orang itu dengan pendapat saudara, dengan opinion saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Orang ini akan coba menyerang saudara habis-habisan. Istilahnya dia akan ngebom saudara.
kalau saudara kasih perbandingan nih, menurut saya coba dilihatlah perbandingannya dengan apa yang saya sampaikan, coba bisa dipelajari terlebih dahulu. Nggak mau, ada orang seperti ini yang dia rasa udah paling yang benar. Dan dia memang nggak suka orang berbeda pendapat dengan dia. Dan kalau saudara berhadapan orang seperti ini, then what do you do? Apa yang harus saudara lakukan? Ada 3 hal secara cepat yang saudara bisa lakukan. Yang pertama, saudara bisa apa? Menghindar, retreat. Yang kedua, saudara bisa menyerang balik. Yang ketiga, apa yang saudara bisa lakukan adalah lemah lembut, gentleness. Tapi sayangnya dalam hidup ini, orang itu lebih suka menyerang. Itu respons yang nomor 1. Pada saat ada pendapat yang berseberangan atau disagreement, orang itu lebih cenderung menyerang. Tapi dari 3 hal itu, yang pertama itu misalnya menghindar. Saudara berkata, oh itu bagus juga ya Pastor Ed retreat. Oke, saya kasih contoh begini. Ada yang pendapatnya berbeda dengan saya. Terus saya nggak mau berargumentasi. Tapi saya bilangnya begini, ya udah deh kalau menurut kamu itu pendapat yang benar, ya udah makan deh, makan. Ya udah, it's up to you. Ya udah go ahead. Terus saudara tinggalin. Itu nggak menolong saudara. Karena saudara menghindar, tetapi saudara juga tidak setuju, tapi saudara menyampaikan dengan attitude yang tidak menyenangkan. Dan ini bisa membawa satu keretakan dalam sebuah hubungan. Atau yang kedua, yang paling umum yang tadi saya katakan adalah saudara serang balik. If you attack, you take the offensive and fight back when someone opposes you. Ini artinya waktu orang menyerang saudara atau berbeda pendapat dengan saudara, saudara serang balik, saudara. Menyerang balik ini adalah tell sign, adalah sebuah tanda saudara sebenarnya feel insecure. Saudara rasa tidak aman dan saudara terancam oleh ketidaksetujuan orang tersebut. Dan akibatnya, karena saudara tidak aman dan rasa terancam, saudara mulai marah. Kenapa? Karena saudara waktu marah ini, saudara terganggu harga diri saudara. Karena ini berhubungan dengan harga diri saudara. Dan biasanya saudara, waktu saudara marah dan harga diri saudara terusik atau terserang, maka saudara menjadi orang yang sarkastik. Dan akhirnya saudara akan serang balik harga diri orang itu. Itu adalah attacking. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah kelemah lembutan, gentleness. Responding in gentleness. Ini yang Tuhan inginkan. Inilah pendekatan yang Tuhan kehendaki dari kita semua. This is the response. Ini ada sebuah sikap yang harus kita lakukan dengan mengambil sebuah keseimbangan. Keseimbangan apa sih? Dibutuhkan keseimbangan artinya gini. Saudara tetap pegang prinsip saudara, pendapat opini saudara. Tapi di satu sisi saudara juga menghargai pendapat dan opini orang tersebut. Dan bagaimana saudara mengkomunikasikan perbedaan pendapat ini yang sangat penting saudara. Di mana kita harus belajar bersama-sama. Bukannya berarti, kalau di sini dikatakan, bukannya berarti saudara mengorbankan keyakinan saudara. Tidak, saudara tetap ada pendapat saudara. Tapi dikomunikasikan dengan baik, bukan dengan menyerang atau bukan dengan retreat, dengan ya udah masa bodoh dah, tinggalkan begitu, tidak. Roma 14 ayat 1 dikatakan demikian dalam bahasa Indonesianya, bahwa orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayanya harus diterima dengan baik di antara saudara-saudara. Jangan bertengkar tuh. Jangan bertengkar dengan dia mengenai pendiriannya.
Di sini dikatakan orang yang tidak yakin apa yang akan dipercayainya harus diterima dengan baik. Belajar untuk menerima. Ini dibicara yang disampaikan tadi yang Pastor jelaskan, harus ada sebuah keseimbangan. Bukannya berarti kita harus mengorbankan pendapat kita. Bukannya berarti kita harus berselisih karena perbedaan pendapat. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Saya percaya setiap kita ini pernah mengalami apa yang firman Tuhan sampaikan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Waktu orang tanya sesuatu sama saudara dengan nada tinggi, saudara, pasti saudara nggak suka menerimanya, mendengarnya. Kayak saudara rasa terusik. Dan saudara mungkin jawabnya juga, you are not happy. Tapi beda pada saat orang menyampaikan dengan lemah lembut. Kalau tadi yang saya katakan tadi adalah pada saat orang itu meneriaki dengan suara yang keras, saudara tiba-tiba bisa menjadi defensif, benar? Sebenarnya apaan sih? Gitu. Jadi benar-benar kayak pemilihan kata-kata, intonasi kata-kata, ini penting, saudara. Kita jaga. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 3 ayat 16-17, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Ini ada yang menarik, ada dua hal yang berbeda. Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lihat ayat 16. Di mana ada iri hati, ada kekacauan dan perbuatan yang jahat. Tapi di ayat 17 dikatakan, tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Wow. Di sini jelas dikatakan, orang yang bijak, yang berhikmat, buahnya adalah pendamai, peramah, penuh belas kasihan. Tapi kalau dikatakan tadi orang yang iri hati, mementingkan diri sendiri, makanya kita nggak boleh seperti itu. Kita benar-benar harus jaga hati kita. Bukan attacking, tapi yang namanya orang yang gentleness, ini orang hikmat, ini berhikmat adalah orang yang lemah lembut. Bukan orang yang pemarah, egois, self-centered. Ini bukannya berarti berlaku sama orang-orang yang tidak berpendidikan. Karena saya ketemu orang-orang yang intelektual, yang intelijen, orang-orang pinter, tapi kelakuannya nol. Attitude-nya, personality-nya nol. Bahkan bahkan tidak malu marah-marah di depan umum. Di depan anak buahnya, di company-nya. Dan di satu sisi yang lain dia coba try to impress everyone bahwa dia adalah orang yang pintar, orang yang hebat. Tapi if you truly a wise person, tapi kalau saudara benar orang yang bijak, saudara akan memiliki kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu adalah berbicara bahwa saudara bisa berbeda pendapat, tetapi saudara tetap bisa bergandengan, tetap bisa bersama-sama di dalam satu perahu. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut. Tuh. Lemah lembut bukannya berarti kita lemah loh. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Jadi orang yang suka melawan bukannya kita lawan balik. Tapi dikatakan dan dengan lemah lembut, saudara. Sabar. Menuntun orang yang suka melawan. Artinya kelemah lembutan, gentleness, adalah persyaratan utama sebagai
leader, sebagai pemimpin. Dan kalau saya sebagai pemimpin, saya nggak boleh selalu terjebak di dalam sebuah argumentasi, apalagi argumentasi kelas bebek, kelas ayam, yang nggak selayaknya. Tapi ada orang yang hobinya berselisih, hobinya berargumentasi, berhobinya menyampaikan perbedaan pendapat, merasa supaya orang-orang bisa melihat bahwa dia yang paling hebat, dia yang paling pinter, dia yang paling tahu semuanya. So far kita udah belajar 3 hal bagaimana kita bisa memiliki kelemah lembutan. Yang pertama adalah be understanding, yaitu untuk bisa mengerti, tidak menuntut. Kedua, kita belajar untuk bisa menerima tapi tidak menolak. Dan ketiga, bersikap lembut tanpa harus menyerah. Saudara mengalah bukannya berarti saudara mengorbankan pendapat saudara, keyakinan saudara. Tidak seperti itu. Saudara bisa kalah tapi saudara bisa menang. Yang paling penting bagaimana saudara mengekspresikannya dengan kelemah lembutan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan attacking, bukan menyerang, bukan retreat, masa bodoh lah, ya udahlah, tidak. Yang pertama kita belajar untuk bisa lemah lembut, gentleness, yaitu pertama bersikap untuk kita bisa mengerti, bukannya menuntut. Yang kedua, kita sudah belajar menerima, bukan menolak, right? Yang ketiga, kita belajar untuk menjadi lembut, bukannya harus menyerah. Dan yang keempat, kita mau belajar untuk terus mau belajar. Wow. Belajar terus untuk mau belajar, bukan menghindar. Waktu orang coba mengkoreksi saudara, saudara harus belajar untuk bisa menerima pemasukan-pemasukan yang untuk mengkoreksi saudara menjadi pribadi yang lebih baik, saudara. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan demikian. Perhatikanlah ini baik-baik saudara-saudara yang tercinta. Setiap orang harus cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Artinya kalau saudara lebih sering pakai telinga saudara untuk mendengar, bukan mulut saudara untuk berbicara, maka saudara akan menjadi orang yang lemah lembut, lebih mudah bisa mengendalikan segala kekuatan saudara. Dan kalau saudara menjadi orang yang lemah lembut, maka saudara akan pakai telinga saudara lebih untuk mendengarkan dibandingkan mulut saudara. Tapi banyak orang pakai mulutnya lebih banyak daripada telinganya. Benar gak saudara kenyataannya? Kalau di dalam bahasa Ibrani kata gentle itu artinya lemah. Nah, saya nggak terlalu setuju dalam pengertian lemah yang lemah seperti lemah tidak berdaya. Karena firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus juga berkata demikian, nah ikutlah perintahku dan belajarlah daripadaku sebab aku ini apa? Yesus bilang tentang dia. Makanya tadi di awal kan dibilang yang bilang dia lemah itu cuma dua, Musa dan Yesus. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Yesus sendiri dia bilang orang yang dia lemah. Tapi pengertian lemah ini bukan lemah yang lemah biasa. Karena di dalam Matius 5 ayat 5 dikatakan berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Orang yang lemah tadi dibilang kalau kita mengikuti Tuhan lemah lembut, maka kita akan memperoleh janji-janji Tuhan. Saya tadi baru pulang seminar, bagus banget dari Asosiasi Pengusaha Kebugaran se-Indonesia. Dan ada seorang profesor dari university yang sangat besar. Dia memberikan kesaksian di mana dia belajar dari muridnya yang belum lulus tapi sedang dalam menuju lulusan gitu. Udah mau selesai sekolahnya. Tapi dia belajar
Dan pada saat itu waktu dia memberikan kesaksian, kebetulan muridnya juga ada juga di situ. Dan dia bilang, saya belajar. Kenapa? Karena saya melihat murid saya itu kok lebih pintar, lebih relevan, lebih memenuhi kebutuhan yang ada sekarang. Dan dia mengajarkan kepada kita bisa belajar dari semua orang. Level atas, level bawah. Jangan pernah kita menutup hati kita untuk kita belajar dari siapapun dan merasa bahwa kita adalah orang yang paling tahu dari semuanya. Karena itu, the wisest people I know, orang yang paling bijaksana yang saya tahu adalah orang yang punya keinginan selalu mau belajar dari siapapun dan dari manapun. Oke, udah 4 hal kita belajar. Nah, kita masuk poin yang terakhir. Yang pertama, ingat, belajar untuk bisa mengerti, bukan menuntut. Yang kedua, belajar untuk menerima, bukan menolak. Karena pada saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mereka semua adalah bagian dalam keluarga kita, bagian dalam pertemanan kita, dan bagian dalam satu tubuh Kristus. Yang ketiga, belajar untuk lembut dan tanpa harus menyerah. Artinya menyerah itu bukannya saudara harus mengorbankan keyakinan saudara, pendapat saudara, tapi bagaimana saudara menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dengan kelemah lembutan. Yang keempat, kita belajar terus mau belajar, bukan menghindar. Belajar terus mau belajar. Yang terakhir, wow, I'm so excited. Yang terakhir adalah belajar untuk menjadi proaktif, bukan reaktif. Pada saat waktu Yesus diadili dalam 1 Petrus 2 ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Siapa yang in charge sebenarnya? Yesus atau Pilatus? Yesus sebenarnya. Tapi dia tidak reaktif, tapi lebih proaktif. Dia serahkanlah kepada Tuhan. Karena dia tahu dia adalah Tuhan. Dia tahu Tuhan tahu yang terbaik. Waktu orang menyakiti hati saudara, saudara lebih reaktif atau proaktif? Gentleness is the ability, yaitu kelemah lembutan adalah kemampuan untuk kita bisa mengatasi sakit hati tanpa kita harus membalas. Ibaratnya tuh kalau sarung tinju gitu, dia menerima pukulan sekeras-kerasnya. Kalau saya jadi sarung tinju tersebut dipukul, adalah kemampuan untuk kita meredam pukulan tanpa harus membalas. Saudara bilang sama saya, Pastor, ngomong gampang, jadi sarung tinju mana enak main dipukul, disakiti, kanan kiri, dikhianati. Mana bisa menerima seperti sarung tinju itu kan karung itu kan karung benda mati, tapi kita kan bukan benda mati, Pastor. Iya, saya setuju. Secara manusia tidak mungkin, saya bahkan bukannya bisa atau tidak bisa, tidak mungkin kita bisa. Tapi kita butuhkan kuasa Tuhan untuk memampukan kita bisa menerima pukulan tersebut tanpa harus membalas. Waktu orang menusuk saudara di belakang, mengkhianati saudara di belakang, apa yang saudara lakukan waktu mereka menyakiti saudara? Apakah saudara ambil pistol dan kemudian saudara membalas lebih lagi secara jasmani, secara jiwani, secara emosional? Karena harga diri saudara, karena saudara dikhianati. Kalau saudara balas seperti itu, saudara tahu apa yang saudara sedang lakukan? Saudara sedang serahkan otoritas kelemah lembutan itu kepada orang lain, sehingga orang lainlah yang mengontrol emosi saudara. Sehingga saudara tidak lagi punya kendali dalam kekuatan saudara. There is no more strength under control. Dan akhirnya saudara bukannya proaktif, tapi saudara menjadi reaktif. Beberapa ayat-ayat firman Tuhan sebagai referensi supaya saudara tahu. Roma 12 ayat 17 dikatakan, kalau orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Buatlah apa yang dianggap baik oleh semua orang. Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan.
To retaliate, yaitu waktu membalas, itu artinya saudara sedang bereaksi. Tapi waktu saudara memaafkan, saudara sedang bersikap proaktif. Pilihan ada di tangan saudara. Gentleness, kelemah lembutan adalah kekuatan yang dapat dikendalikan. Strength under control. Karena daripada itu, pilihlah kelemah lembutan menjadi kekuatan yang dapat terkendalikan. Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Orang yang sabar melebihi daripada seorang pahlawan. Pahlawan aja udah hebat. Tapi orang yang bisa mengendalikan kekuatannya, mengendalikan dirinya melebihi daripada orang yang merebut sebuah kota. The person who can control, orang yang bisa mengendalikan moodnya, perasaannya adalah orang yang kuat. Karena itu saya menyimpulkan seperti ini. One of the reasons, salah satu alasan mengapa banyak orang mengalami yang namanya burnout. Karena mereka tidak lagi memiliki yang namanya kelemah lembutan. Mereka mengalami yang namanya kelelahan secara emosional. Karena hidup mereka adalah selalu menuntut. Mereka suka menghakimi orang lain. Mereka selalu harus membuktikan pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar. Mereka tidak mau belajar daripada orang lain. Dan akhirnya mereka selalu bereaksi dalam setiap situasi. Antara situasi yang satu kepada situasi yang satu. Bukannya proaktif yang positif, tapi bereaksi yang negatif. Karena itu kita belajar hari ini dari Galatia 5 ayat 22-23, kelemah lembutan. Yuk, saya mengajak setiap kita melakukan 5 hal untuk bisa kita memiliki yang namanya kelemah lembutan. Hal yang penting, yang pertama belajar untuk bersikap mengerti, bukan menuntut. Kedua, belajar untuk menerima, tidak menolak. Yang ketiga, belajar untuk lembut tanpa harus mengorbankan, yaitu keyakinan saudara. Keempat, belajar untuk terus mau belajar, bukannya menghindar. Dan yang terakhir, belajar untuk proaktif, bukan reaktif. God bless you. Bapak, hamba berdoa supaya apa yang kami dengar untuk hamba-Mu dan untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan memperlengkapi kami semua. Memang tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan kami mampu untuk bisa menerapkan semua ini. Dan akhirnya kami bisa menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Amin. Alright, kita telah belajar sama-sama. Dan waktunya kita memberikan yang terbaik. Ingat waktu saudara mendukung program Yes Kita Bisa, setiap dukungan saudara Tuhan yang gantikan berlipat kali ganda. Amin. Bapak berdoa setiap anak-anakmu yang siap mendukung program Yes Kita Bisa, Tuhan yang gantikan berlipat kali ganda. Apa yang mereka tidak pernah pikirkan, doakan, tidak pernah timbul dalam hati, mereka tidak pernah lihat, tidak pernah mereka dengar, itu yang Tuhan siapkan. Amin. God bless you and see you all next week. Stay fit and healthy. Amen.